Hai Mama, kali ini Pop Mama punya program baru yang bertajuk Tahukah Kamu? Nah, untuk episode perdana kali ini, kita akan membahas tentang 10 mitos rumah yang paling dipercaya di Indonesia. Mitos yang pertama, rumah nomor 4 dan 13. Dalam Feng Shui, nomor 4 dianggap berdampak buruk. Sebagian percaya angka 4 bermakna menurunnya kedudukan pangkat hingga kematian. Lain halnya dengan angka 13, dipercaya angka tersebut membawa sial. Maka tak heran banyak orang yang tidak mau tinggal di rumah dengan nomor 13. Mitos kedua, rumah menghadap ke arah timur. Posisi pintu utama yang menghadap ke timur dipercaya memunculkan aura negatif bagi para penghuninya. Malapetaka akan terjadi seperti penghuni sering sakit-sakitan, rejeki terhambat hingga menjadi persembunyian makhluk gaib. Faktanya, penghuni sakit akibat sering terpapar matahari secara berlebihan. Mitos yang ketiga, rumah sudut atau hook. Posisi rumah seperti ini sering dianggap membawa sial, seperti menghambat karir penghuninya, dan biasanya disangkut pautkan dengan perselingkuhan si penghuni rumah. Tapi tenang, ini hanya mitos ya, Ma. Faktanya, rumah ini terletak pada sudut yang gelap dan terhalang dinding. Solusinya ialah membuat ruang terbuka hijau pada sudut area gelap. Mitos yang keempat adalah tentang rumah tusuk sate. Ini merupakan mitos paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Posisi rumah tusuk sate dipercaya menimbulkan banyak hal negatif kepada penghuninya, seperti sering terjadi pertengkaran, penurunan dari segi pendapatan, hingga penghuni yang mudah sakit. Faktanya, timbul pertengkaran dan penyakit sebenarnya disebabkan oleh hawa panas karena membuat cahaya matahari dan jalan terekspos langsung. Hal ini membuat sirkulasi udara tidak baik, menyebabkan panas dan berdebu. Mitos kelima adalah rumah lorong sempit atau luang mayit. Mitos ini muncul dari masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa ruangan rumah yang memiliki luang mayit atau lorong yang seperti liang kubur menyebabkan rasa tidak nyaman atau merasa pengap. Solusinya, Mama bisa menghias dengan cat berpola menarik dan menaruh tanaman hias agar lebih asri dan tidak pengap. Keenam, mitos rumah dengan tangga yang menghadap pintu utama. Tangga yang langsung menghadap pintu utama dipercaya akan menghambat rejeki penghuninya. Dalam Feng Shui sendiri, hal ini berkaitan dengan keamanan penghuni dari luar rumah dan bisa mempengaruhi retaknya hubungan keluarga serta karir. Faktanya, letak tangga seperti menyebabkan privasi penghuni terganggu karena langsung berhadapan keluar yang bisa saja diketahui tamu atau tetangga. Ketujuh, mitos rumah dengan pintu depan dan belakang sejajar. Dari kepercayaan yang beredar, letak pintu depan dan pintu belakang sejajar dalam satu garis memiliki aura negatif. Selain membawa sial terkait dengan kondisi keuangan yang tidak hemat dan selalu boros. Faktanya, kondisi seperti ini membuat sirkulasi udara tidak merata dan membuat suasana rumah kurang baik. Mitos ke-8, rumah dengan kamar mandi yang sejajar menghadap pintu utama. Banyak yang mengatakan kalau pintu utama yang berhubungan langsung dengan pintu kamar mandi menandakan keberuntungan pemilik rumah kurang baik. Hal ini berpengaruh pada energi positif yang masuk langsung lenyap akibat air kamar mandi. Faktanya, ruang utama dan ruang tengah akan tercemar hawa yang keluar dari kamar mandi. Yang ke-9, mitos tentang rumah yang bermaterial batu bata. Ada anggapan bahwa rumah yang dibangun dengan material bata merah bisa menimbulkan kesialan bagi penghuninya. Sebuah cerita nenek moyang yang mempengaruhi warga setempat tersebut tidak berani menyamakan rumahnya dengan bangunan punden dari Nyai Ageng Bakaran. Punden tersebut ditakutkan akan menimpa musibah karena punden dianggap keramat. Dan mitos yang terakhir adalah rumah dengan posisi kamar di atas garasi. Posisi ini dipercaya mengurangi keberuntungan dan bisa berdampak kecelakaan di jalan raya bagi penghuni rumah tersebut. Faktanya, posisi kamar seperti ini membuat keadaan ruang memiliki getaran dan pengaruh asap knalpot kendaraan. Itu mempengaruhi psikologis penghuni karena udara yang buruk. Itu tadi 10 mitos paling dipercaya di Indonesia. Kira-kira ada mitos yang Mama percaya? Ikuti terus program-program lainnya yang menarik dari channel Pop Mama. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa!